Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ternyata sudah 3 kali diperiksa atas kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak di Polda Metro Jaya usai pemeriksaan terhadap mentan Yassin Limpo pada Kamis 5 Oktober. Kombes Ade Safri mengatakan pihaknya telah meminta keterangan terhadap 6 orang termasuk mentan Yassin Limpo. Di samping itu, Ade Safri juga menjelaskan pihaknya menerima pengaduan masyarakat atau DUMAS pada sekitar tanggal 12 Agustus 2023 terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK dalam penanganan perkara di Kementerian Pertanian di tahun 2021. Kemudian di tanggal 15 Agustus 2023, Polda Metro Jaya menerbitkan surat perintah pool bucket atau pengumpulan bahan keterangan sebagai dasar pengumpulan keterangan atas informasi ataupun pengaduan masyarakat yang dimaksud. Dan selanjutnya di tanggal 21 Agustus 2023 diterbitkanlah surat perintah penyidikan. Dalam penyelidikan ini polisi meminta klarifikasi ke sejumlah pihak. Untuk permintaan keterangan dilakukan sejak tanggal 24 Agustus hingga 3 Oktober 2023. Kemudian menanggapi adanya pemeriksaan terhadap mentan Yassin Limpo soal dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK, Firly Bahuri membantah dengan tegas bahwa isu itu tidaklah benar. Pernyataan Firly ini disampaikan dalam konferensi pers di Gedung KPK Jakarta Selatan pada hari ini, Kamis 5 Oktober. Firly lalu menyinggung banyaknya pencatutan nama KPK beserta dengan pimpinannya untuk hal melawan hukum. Ia juga berulang kali menegaskan isu pemerasan kepada mentan Syahrul Yassin Limpo tidak benar. Di samping itu, Firly juga mengatakan tidak pernah melakukan hubungan dengan pihak yang sedang berperkara di KPK. Ia juga menyebut tidak pernah ada pemerasan dalam pengusutan korupsi di Kementan. Dan kita juga menyampaikan bahwa hal tersebut tidak benar dan tidak pernah dilakukan oleh pimpinan KPK. Kalaupun ada konfirmasi yang bertanya tadi kepada melalui WA, saya ingin katakan itu tidak benar. Supaya rekan-rekan tahu saja, beberapa waktu lalu saya cek dengan Mas Ali. Beberapa kali terjadi penyalahgunaan foto maupun picture yang mengatasnamakan, ada berapa kali mengatasnamakan pimpinan, menghubungi beberapa kepala daerah, bahkan menteri, bahkan anggota DPR RI pun pernah. Ya, saya tidak tahu siapa yang melakukan itu dengan meminta segala sesuatu. Pak Ali sudah pernah menyampaikan waktu itu. Yang berikutnya, kami juga ingin sampaikan bahwa sampai hari ini kita tidak akan pernah berhenti untuk melakukan pemberantasan korupsi itu. Yang berikutnya adalah tentu kita ingin menegakkan hukum ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tentu kita tetap menegak hormati hak asasi manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga ingin sampaikan kepada rekan-rekan semua, ada yang bertanya, ajudan saya itu hanya satu orang, namanya Kevin, tidak ada yang lain. Ya. Yang berikutnya, tentu saya ingin katakan juga kepada rekan-rekan semua, dan mungkin rekan-rekan mengikuti, bahwa untuk menjaga kesehatan dan kebugaran saya, memang saya sering melakukan olahraga bulu tangkis. Ya, setidaknya itu 2 kali dalam seminggu. Dan tempat itu adalah tempat terbuka. Jadi saya kira tidak akan pernah ada hal-hal orang bertemu dengan saya, atau apalagi kalau seandainya ada isu bahwa menerima sesuatu sejumlah $1 miliar itu saya baca kan. Nah, itu. Saya pastikan itu tidak ada. Ya, saya pastikan tidak ada. Bawanya itu $1 miliar banyak loh itu. Ya, itu satu. Kedua, siapa yang mau ngasih uang $1 miliar itu? Ya, saya itu yang berikutnya saya itu yang pastikan adalah apa yang terjadi hari ini adalah tidak pernah terjadi di pada pimpinan KPK. Dan KPK tetap bekerja sebagaimana ketentuan hukum. KPK juga tidak pernah berkomunikasi dengan para pihak, apalagi yang tidak dikenal. Saya di Kementerian Pertanian itu kenalnya hanya menteri. Di saat rapat terbatas maupun
sidang kabinet paripurna. Bahkan ada waktu itu saya selalu bicara dengan para menteri sebelum sidang kabinet paripurna itu. Itu diambil fotonya, tidak ada. Jadi saya kira apalagi kalau pejabat-pejabat di bawah menteri saya tidak ada yang kenal. Ya. Jadi saya pastikan bahwa kami tidak pernah melakukan hubungan dengan para pihak, apalagi meminta sesuatu atau disebut dengan pemerasan. Saya yakin itu adalah tidak pernah dilakukan sesuai dengan yang dituduhkan. Saya kira itu. Masih ada Pak Ali kira-kira? Baik, Termasuk juga expose ya. Expose ini tidak ada yang memasakkan. Forum expose KPK kalau menangani perkara itu sangat terbuka. Dan semua orang yang hadir di dalam expose, apakah itu penyelidik, penyidik, penuntut umum, pejabat deputi penindakan, penuntutan, dirtut, dirsidik, dirlik hadir. Dan semua yang memiliki hak yang sama. Tidak ada intervensi memaksakan kehendak supaya orang menjadi tersangka. Tidak ada. Karena KPK bekerja berdasarkan ketentuan hukum perundang-undangan dan juga dia tunduk kepada asas-asas pelaksanaan tugas pokok KPK. Saya ingin katakan lagi, ada kepastian hukum, ada keadilan, keterbukaan, akuntabilitas demi kepentingan umum dilakukan secara proporsionalitas dan juga penghormatan terhadap asasi manusia. Dan KPK sampai hari ini masih memegang teguh prinsip-prinsip itu, termasuk juga asas-asas hukum pidana, hukum acara pidana.